Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, Pak Prayogo, dan juga Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi, yang ditutup menguat 4,23% ke harga 123. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bumi akumulasi. Ini lumayan besar nih beli-beli ya. MGLXYUK ini. Apalagi sudah mematahkan trend downtrend secara teknikal. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi akhirnya pemegang saham itu menyetujui kuasi organisasi ya 98% nggak kalau nggak salah ya menyetujui kuasi organisasi kuasi reorganisasi. Artinya apa tuh? Maksudnya kuasi reorganisasi menghapus saldo laba negatif masa lalu, apapun yang masa lalu itu dihapus dan mulai baru dengan saldo yang baru. Ya secara simpel di reset ulang lah itu ya. Tapi ya lebih detailnya saya juga kurang paham lah ya. Pastinya intinya mereka itu mau menghapus saldo laba negatif masa lalu, apapun yang masa lalu tuh. Jadi mulai baru. Itu ya. Jadi setuju. Jadi ya itu menjadi sentimen positif, harusnya jadi sentimen positif. Dan juga royalti batubara, kalau nggak salah batubara ini Bumi dapat harusnya tembus 128. Kita lihat hari ini ya. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa lagi nih? Tetap pakai pandangan saya, tetap pakai 115. Harga sekarang harga nanggung ya, kembali ke masing-masing. Kalau pandangan saya hari ini bisa digas, apalagi harga-harga komoditas tuh naik semua kan. Coba lihat apalagi harga batu bara juga naik. Nih, Bapak Ibu lihat di Newcastle Coal itu pagi ini saya buat video tuh naik 4% ke harga 110. Kalau nggak salah kontrak bulan Juni itu udah di 118 ya. Apa 116 tuh. Jadi menurut saya Bumi menarik. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan ya, mau momentum, bisa beli saham-saham di support ataupun buy on breakout, itu bisa join secara free gratis lewat Stockbit. Caranya gimana? Masuk menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masuk tab dan masukkan kode R-nya besar R41778. Itu free dengan syarat dari Stockbit ya. Trading balance atau biasa dibilang saldo cash di RDN itu minimal 10 juta baru bisa pencet join. Pengguna lama, pengguna baru, yang penting ada saldonya 10 juta bisa join. Dan sebelum pencet join tuh nanti kan ada tulisan nih. Pencet join terus ada tulisan fee naik. Awalnya fee beli jadi 0,15 menjadi 0,175. Naiknya cuma berapa? 0,025. Fee jual yang awalnya 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Jadi kalau di total itu fee-nya naiknya tuh cuma 0,05. Kalau tertarik bisa join. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas di luar Stockbit, Bapak Ibu bisa masuk grup swing. Link 3 di deskripsi. Itu. Ya. Jadi itu untuk Bumi menarik, harusnya hari ini bisa perhatikan. Boleh beli nggak ya, kembali ke masing-masing. Harusnya sih masih bisa, cuman cut loss-nya dalam, itu aja. Kalau dia tembus 128 nih harusnya uptrend lanjutan. Karena ada pola impertile shoulder. Dan pola patan plek nih juga bisa nih. Seperti ini. Ya lumayan lah. Oh salah. 144 lumayan kan. Dari harga sekarang 10% lebih. Itu untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup 388 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. Hal broker semuanya BRMS di distribusi. Tapi Bapak Ibu lihat yang beli siapa tuh BRMS. Biar distribusi yang belinya siapa, bukan retail. RX. Memang ada YP. Habis itu YUB, FD, HJP. Ya. Jadi harusnya sih nggak masalah. Apalagi harga komoditas emas itu naik. Emasnya naik 2,8%. Gold naik. Copper naik, silver naik. Nah, kalau copper naik, silver naik, gold naik tuh yang menarik apa? Biasanya ya, MDKA. Terus oil naik 3%, natural gas naik, nikel naik gak? Nikel naik,
Ini menarik nih, apalagi ini candlenya hammer, bisa jadi ini candle reversalnya, dan sesuai harapan hari ini IHSG rebound, BRMS bisa di atas, kalau bisa di atas 400 menarik, harusnya nih target arah 450 460 terjadi di Juni. Kita lihat, pokoknya ingat BRMS kalau sudah naik di atas 400 balik lagi di bawah 380 buang aja. Itu strateginya kalau berminat BRMS. Lanjut, NRG yang ditutup dengan 216 terkoreksi 2,17%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, NRG diakumulasi. Wah, ini di level-level yang memang harus bangkit ya. Dia sempat turun sampai 208 dan naik. Waduh, saya kemarin kena cut loss. Kan sesuai bilangnya, kalau dia jebol 218 buang aja. Kemarin saya buang, ternyata dia kembali nih. Gimana besok? Gimana hari ini kalau rebound? Ya udah, itu bukan rezeki ya Bapak Ibu. Emang saya tidak pernah seperti itu. Pernah, sekali-sekali pasti pernah. Kenapa? Ya karena market memang seperti itu, tapi tidak selalu. Bahkan yang jebol support naik lagi itu dari 10 saham. Itu paling yang naik ya. Yang jebol support naik lagi itu ya paling 3 saham. 7 sahamnya turun. Coba Bapak Ibu perhatikan aja. Jadi gimana ya, tinggal buyback aja lagi. Kalau dia balik ke atas 220, buyback. Kalau dia turun lagi, jebol cut loss, ya udah habis itu ya. Saya biasanya ini ya, prinsip sistem trading saya ya. Kedisiplinan saya itu 2 kali aja beli saham. Kalau seperti ini ya, saya habis cut loss, terus saya buyback, turun lagi, saya cut loss. Dan saya tidak akan lagi beli sahamnya. Ya saya anggap mengganggu psikologi saya nih, buyback naik turun, tapi yang seperti itu kan nggak mungkin sering. Jadi saya targetkan 2 kali aja. Kalau 2 kali sudah kena, saya cari saham yang lain. Ngapain saya dendam? Kalau dia balik lagi ke atas, ya udah, bukan rezekinya di situ, berarti itu aja. Ya, karena kita nggak bisa sempurna di market. Kita hanya bisa bereaksi atas market, ya. Itu. Jadi energi kita lihat kalau hari ini bisa membentuk candle bullish angle pink, berarti tutup di atas 220, harusnya sih menarik. Harusnya menarik. Kita lihat ya. Energi itu kalau tembus 230 tuh bangkit, uptrend lanjutan. Ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Energi. Lanjut. Dewa yang ditutup dengan 165 terkoreksi 1,19%, asing net buy. Kali bukan semuanya Dewa di distribusi. Tumben Dewa yang nggak ngikut bumi. Biasanya gerakannya mengikut bumi. Nah ini nih. Pokoknya Dewa ingat Bapak Ibu, minggu ini jangan jebol 160. Jebol itu mending buang dulu. Daripada dibawa ke 145, 140 kan. Pokoknya minggu ini jebol buang. Kalau dia tembus 170 lagi sih harusnya menarik. Gas lagi ke atas. Ini sudah saya gambar bisa jadi double bottom, tapi lambat naiknya, mending jual. Kalau sabar tunggu silahkan. Ya, kita lihat Dewa hari ini dulu. Lanjut, PKTR yang ditutup dengan 80 terkoreksi 2,43%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya PKTR di distribusi. PKTR belum dulu ya, disupport ya. Mungkin ada yang kena SL karena dia turun lagi terus naik. Ya udah Bapak Ibu ya, nggak bisa kita tadi sempurna. Memang sering membentuk ekor-ekor panjang nih. Sering bikin orang yang pasang auto stop loss tuh kena. Ditarik naik turun lagi, tarik naik turun lagi. Ya kalau seperti itu tuh ingat aja Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, kalau 2 kali Bapak Ibu kena stop loss di saham yang sama berdekatan, mungkin jarak 1 hari atau seminggu, maksimal seminggu, udah jangan dilihat lagi, tinggalin, cari yang lebih bagus. Ngapain kita maksa dendam di saham itu? Nah, kalau memang nggak cocok ya ganti saham yang lain dulu. Ya, itu caranya. Ya, jadi itu untuk PKTR saat ini ya disupport. Kita lihatlah, mudah-mudahan kalau ada candle hijau hari ini. Harusnya kalau tutupannya hijau, hari ini serius naik. Potensi besar minggu ini swing low. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau naik 1% ke 2% itu harusnya serius naik. Minggu ini bisa jadi swing low dan ke atas. Nah, Bapak Ibu bagaimana strategi untuk belinya? Ya intinya kalau beli saat hijau, misalnya dia naik ke 83 beli, 82 beli. Kalau dia turun di bawah 80, 78, 79 buang aja. Gimana kalau ekor lagi, habis saya buang ekor. Aduh, kalau Bapak Ibu ingat ekor yang sebelum-sebelumnya nih susah. Ya di hot aja.
Tapi sabar kalau di bawah turun lagi. Misalnya ternyata nggak ekor nih. Waktu nggak cut loss nggak ada ekor, dan malah turun ke 60. Ya sabar. Itu aja. Yes, memang seperti itu cara market bekerja ya. Cara memainkan psikologis retail. Ya. Jadi itu aja dulu untuk PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup dengan 6.900 terkoreksi 0,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MMN. Akumulasi. Nah, seperti MMN nih. Jebol nggak? Jebol tuh 6.800. Jadi ya wajar. Kalau seperti ini tembus 7.000 harusnya menarik. Hari ini tutup di atas 7.000 harusnya menarik dan minggu ini potensi swing low. Ya, ingat aja Bapak Ibu kalau di buy on breakout 7.000 balik lagi jebol lagi 6.800 buang aja udah. Menurut saya loh ya. Kalau Bapak Ibu mau hot ya silahkan juga. Pokoknya harusnya MMN kalau tembus 7.000 hari ini menarik. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 11.725 menguat 2,85%. Asing net buy. Albokrasnya cuan. Di akumulasi tip. Cuan menarik. Supportnya masih sama 11.000 jebol gagal. Target 12.000 tembus. Lanjut ke atas. Nutup gap 14.000. Kemungkinan besar kita lihat hari ini cuan. Ya. Tembus 12.000 ada potensi nutup gap. Nggak harus hari ini maksudnya. Tapi peluang nutup gapnya ada. Apalagi mau stock split. Ya. Itu aja untuk cuan. Masih oke. Sayang brandnya masih tertekan ya. Memang nggak selaras ternyata. Karena ya sepertinya saham-saham Pak Prayogo sekarang itu nggak konsisten. Satu naik semua. Ada yang koreksi kenapa? Karena ya saat ini ya menurut saya karakternya yang mana ada sentimen itu yang dinaikin cepat tinggi. Karena ada sentimen raisu, kemarin PTRO itu ada Tepia itu ada sentimen Cedia mau masuk IPO tapi kalau nggak salah ditunda ya, nggak Juni ya. Koreksi kalau salah ya. Lebih fokus mereka saat ini ke cuan karena cuan mau stock split. Nah, lanjut Tepia yang ditutup di harga 9.300 terkoreksi 0,26%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tepia. Akumulasi tipis. Tepia wait and see dulu. Nawar bawah aja kalau menurut saya. Ya. Apalagi ini kalau saya dengar ya. Kita lihat dulu. Belum ada loh muncul di EIPO-nya untuk Cedia. Ya kemarin infonya sih ditunda. Karena mau fokus ke cuan stock split. Nah ini belum muncul nih. Padahal kan mau listing nih di Juni. Tapi ini belum ada muncul nih di EIPO-nya. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi saya lihat nih sih belum listing. Kalau ditanya saya apakah pernah beli saham IPO. Sampai saat ini saya belum pernah beli saham IPO ya. Memang saya lihatnya di market aja. Ya kembali ke masing-masing kan. Kesukaan orang. Sistem tradingnya. Trader lain itu nggak harus beli saham IPO. Kalau ada yang suka IPO nggak salah juga. Man, itu. Jadi Tepia kalau pandangan saya bisa turun dulu 8.800 8.700 itulah. Kalau menurut saya lah ya. Jadi wait and see dulu kalau untuk Tepia. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 3.050 terkoreksi 1,61%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTRO. Di distribusi tipis. Lanjut PTRO yang penting nggak jebol 2950. Udah, nggak jebol 2950 aman. Jebol itu lemah. Gimana pandangan boardnya trader? Harusnya sih nggak jebol. Harusnya nggak jebol. Ya. Minggu ini kalau bisa tembus berapa nih? 3.200 sih menarik ya. Uptrend lagi nih. PTRO. Kita lihat aja minggu ini ya. Kita pakai low ini yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Kita pakai 3.250. Tembus tuh uptrend. Ini kan dia lagi set piece. Antara dia memang tembus atau kena buang lagi. Saya sampai EMA 200 nih. Intinya di bawah 2950 lemah PTRO. Gimana kalau yang seperti MMN, seperti NRG habis turun dia naik lagi. Rugi dong saya cut loss. Ya udah hot itu aja ya. Memang seperti itu tuh susah. Kita nggak bisa mengendalikannya kecuali Bapak Ibu dananya triliunan. Bapak Ibu jaga tuh harganya jangan sampai turun bisa. Itu. Jadi itu aja dulu untuk PTRO. Ingat 2950 jangan jebol. Itu toleransinya. Lanjut Raja yang ditutup di harga 2.450 terkoreksi 4,29%. Asing net sell.
Kalau dilihat dari broker semaringnya Raja akumulasi. Raja, nah udah disupport lagi ya, mudah-mudahan rebound. Ini ada 3 candle seperti Three Black Crow. Kita lihat dulu hari ini. Ya. Kalau mulai ada candle doji bisa aman. Ya ini harus swing low, Harga oil kan naik nih. Bisa rebound hari ini. Ya, harga oil naik 3,68%. Brand oilnya yang gak kemana-mana ya nih. Apa sudah ditutup ya? Ya itulah. Intinya harga oil naik, Raja biasanya ngekor. Ya, kita lihat. Pokoknya 2400 atau toleransinya 2360 jangan jebol. Kalau jebol buang aja dulu. Tapi di 2200 ada support MA 200-nya, boleh nggak saya hot? Boleh. Kembali ke masing-masing. Yang terakhir Ratu yang ditutup dagang 5800 terkoreksi 2,52%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Ratu akumulasi. Ratu harus rebound. Ingat Bapak Ibu, kalau ada yang kebeli jebol 5700, 5650 buang aja lah. Ini lemah. Hari ini harus rebound. Ini sudah saya buat nih. Harusnya jebol 5700 aja kan loss. Kalau Bapak Ibu ada cut loss kemarin ya udahlah. 2% aja kan cut lossnya udahlah. Nanti buyback. Kalau habis buyback hari ini, besok cut loss lagi udah biar tinggalin. Jangan dendam. Ya. Itu aja. Ya hari ini harus rebound, candlenya bullish engulfing. Kita lihat hari ini ya. Apalagi kalau hari ini bisa tembus 6000. Waduh. Mantep tuh Ratu. Kita lihat hari ini Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.